Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi kita bersama hari ini pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman dan Amelia kembali bersama Anda. Dan tentu juga bersama my best partner. Beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi, Pak Nyoto Setianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena, kita ketemu lagi dalam suasana sebentar lagi Lebaran anak yatim ya. Oke. 10 Muharram. Ya. Pak Nyoto sehat ya? Sehat selalu ya kan? Iya. Karena sehat itu termasuk fisik dan psikis. Jadi kalau kita menghindari stres walaupun banyak problema dan ya kita berusaha menganggap masalah kecil, masalah besar juga kecil, kita tenang, kita juga bisa berdamai dengan hati kita. Biasanya sih kita punya kesehatan kita normal ya kan. Okay. Banyak orang secara fisiknya kuat, rajin olahraga, makan makanan sehat, tapi ternyata banyak faktor stres atau beban dalam hidupnya yang dia ciptakan sendiri sih biasanya. Itu juga bisa membebani semua fungsi organ tubuh, akibatnya dia menjadi punya masalah kesehatan. Dan masalahnya adalah orang yang stres itu banyak problema, bisa kena angin duduk. Nah, kita pada kesempatan ini mau bahas tentang fakta sebenarnya apakah itu angin duduk. Oke. Nah. Tadi saya baru mau ngomong Pak Nyoto, ini lagi ngomongin saya, apa ngomongin Pak Nyoto sendiri ya? Gitu. Karena pada kenyataannya memang seringkali kita itu nggak nyadar ya bahwa terlalu stres ya, jadi overthinking dan lain sebagainya itu menimbulkan banyak penyakit di dalam tubuh kita gitu. Oke, tadi Pak Nyoto sudah prolog mengatakan mengenai angin duduk. Mungkin banyak di antara kita yang sering banget menemui ya, misalnya ada kerabat yang meninggal gitu, dikatakan kenapa gitu, karena angin duduk gitu kan. Iya. Nah, orang juga mungkin bingung, kok angin bisa duduk gitu. Iya, betul. Nah, ini adalah habis duduk lupa berdiri ya. Nah, itu dia yang di sono itu ya. Soalnya kalau udah duduk enak sih tanda tangan ya. Oke, angin duduk kok bisa? Itu adalah tema kita hari ini. Silahkan untuk Anda Ziman Lovers yang ingin berinteraksi bersama Nena dan Pak Nyoto, boleh WhatsApp langsung di 081511 103 103. Dan Anda juga bisa ikuti siaran ini melalui YouTube channel kita di Ziman Herbal. Oke, Pak Nyoto, duduk tuh memang enak ya? Iya, apalagi betul. Sofanya empuk. Benar. Ya, ditemenin yayang gitu kan. Iya. Tapi kalau yang duduk anginnya gimana tuh? Jadi kan biasanya ini istilah orang-orang zaman dulu ya. Mungkin zaman sekarang juga masih merasa ini bener angin duduk. Karena kan ciri-cirinya orang kena angin duduk itu kan badannya nggak enak. Ya kan, kayak masuk angin, gitu angin ya. Lemes, nggak bertenaga, terus ada heartburn, nyeri di ulu hatinya sangat keras. Biasanya rasa nyeri ini menjalar lama-lama sampai ke bahu sebelah kiri, sampai ke pundak, sampai ke tangan. Padahal itu sebenarnya bukannya angin duduk. Ya, fakta yang sebenarnya itu adalah kita sudah kena heart attack atau serangan jantung. Ya kan, memang reaksinya seperti itu, nyeri di dada kiri, nyeri di ulu hati ya, seperti heartburn gitu ya, seperti orang kena sakit mah yang parah gitu kan. Dan biasanya kalau orang zaman dulu itu kan dikerokin. Ya, karena berasa seperti masuk angin. Iya, dan memang dikerokin tuh merah-merah semua, betul. Tapi kenyataannya kadang nggak dibawa ke rumah sakit. Ada yang dibawa ke rumah sakit ternyata sudah tidak golden period. Akibatnya tiba-tiba dia meninggal mendadak. Orang bilang, wah angin duduknya nggak mau kabur, udah keenakan duduk. Ya kan, akibatnya dia meninggal. Padahal pada fakta sesungguhnya yang namanya angin duduk itu adalah serangan jantung yang kita tidak sadari. Jadi memang nyeri dadanya itu, tekanan dada itu nggak enak banget di sebelah ulu hati itu kan, sesak napas lama-lama. Jadi pada saat udah kesulitan bernapas atau merasa kehabisan napas, bahasa ininya mau ambegan ora iso gitu. Nah, itu udah kena serangan jantung ya. Jadi mau dikerokin seperti apa,
mau dipijit seperti apa, itu udah ada penyumbatan di jantung koronernya. Oke. Jantung udah lama-lama terjadi mati di daerah penyumbatannya itu. Disebut baik. miokard kardiomiopati. Baik. Gitu. Jadi nanti kita akan bahas lebih jauh lagi kenapa ini bisa terjadi, dan biar juga orang kemudian nggak salah kaprah gitu ya. Iya. Kalau terjadi sesuatu seperti itu, kita menganggap itu angin biasa yang cuma dikerik, padahal sebetulnya punya akibat yang sangat fatal. Kita break dulu ya, dan Siap. nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjutkan kembali Ziman Lovers di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin ya. Dan tema kita hari ini adalah angin duduk. Kok bisa gitu? Silakan yang mau nanya boleh di 081511103103. Nanti kita akan jawab pertanyaan Anda ya. Oke, kok ada istilah angin duduk gitu ya Pak ya? Mungkin nanti saya akan tanya banyak. Dan apakah ini juga sama dengan masuk angin? Kadang-kala kita tuh juga suka bingung ya Pak ya. Masuk angin tuh dijadikan kambing hitam untuk hampir semua penyakit. Contohnya aja, lagi kambuh GERD-nya, ya, sakit lambungnya. Oh, itu masuk angin paling telat makan gitu ya. Betul. Atau mungkin ada pusing-pusing. Nah, itu masuk angin lah, dikerik terus begitu. Betul. Kata orang dulu juga katanya dikerik nggak benar gitu, karena membuka pori-pori jadi gampang masuk angin gitu. Angin duduk dikerik juga. Jadi kita harus tahu dulu deh pengertian sebenarnya terminologi dari masuk angin itu apa angin sih? itu apa ya kan? Okay. Makhluk apakah masuk angin itu kan gitu ya. Jadi kalau secara kedokteran istilah masuk angin itu nggak ada. ya? Secara medis nggak ada masuk angin. Itu adalah bahasa yang disebut masuk angin. Jadi sifatnya spektrumnya banyak. Orang nggak enak badan, terus kemudian kembung-kembung, Sendawa badannya mulu, dingin, terus juga badannya meriang, orang klaimnya langsung masuk angin kan gitu. Jadi sebenarnya masuk angin itu pada saat kita punya sistem metabolisme nggak seimbang, kita kelelahan juga disebut masuk angin, kita juga nggak enak di pencernaan masuk angin, kita mau meriang masuk angin, kita badan dingin juga disebut masuk angin. Itu orang zaman dulu juga sebutnya apapun keluhan yang tidak nyaman di badan disebut masuk angin kan gitu. Tapi kan kalau orang zaman dulu enak Pak, tinggal dikerok. Ya memang sih kalau dikerok itu kan dia melebarkan pembuluh darah. Begitu dikerok, akibatnya peredaran darah lancar, akibatnya ketidaknyamannya berkurang, apalagi kalau keroknya rata gitu ya. Tapi enak sih dikerok ya Pak ya. Tapi itu boleh nggak sih seperti dikerik itu Pak? Sebenarnya sih kalau memang tidak jadi kecanduan nggak masalah. Kalau menjadi keseringan itu yang bermasalah. Kan begini, kalau memang kita tidak nyaman terus-menerus dalam tubuh kita, kan pasti ada yang nggak beres tuh di dalam sistem organ kita, dalam sistem metabolisme kita, dalam sistem imunitas kita. Nah, contohnya aja kalau kita untuk beraktivitas, kita kan konsumsi makanan yang berkarbohidrat. Nah, zat sampahnya itu kan asam laktat. Begitu asam laktatnya menumpuk, akibatnya kita nggak nyaman. Nah, begitu dikerik asam laktatnya kebongkar, kita jadi nyaman kan seperti itu. Tapi kan nggak melulu itu ya kan. Karena kalau kita kedinginan habis kehujanan, begitu dikerik. Nah, dikerik kan biasanya juga pakai yang anget-anget. Jadi badan kita juga enak lagi, pembuluh darah lancar lagi. Tapi kan kalau kita cerita tentang orang masuk angin yang umum, itu adalah penyakit yang sebenarnya kalau kita istirahat cukup, konsumsi makanan yang bergizi, terus kalau kita konsumsi yang anget-anget biar badan kita hangat ya, contohnya konsumsi jahe hangat lah, kan gampang recovery. Tapi kalau angin duduk itu kan sebenarnya bukan penyakit umum yang bukan angin biasa biasa yang biasanya penyebab kematian orang kan gampang aja, oh dia meninggal gara-gara kena angin duduk. Fakta sesungguhnya itu adalah kena serangan jantung kan gitu. Serangan jantung yang mana? Karena kan banyak tuh Pak sebab serangan jantungnya tuh yang serangan jantung apa gitu. Jadi kalau kena serangan jantung itu kan biasanya di jantung kita itu ada 4 ruang ya. Ada serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Dari semua otot jantung yang paling kuat itu adalah yang di bilik kanan atau bilik kiri. Kenapa? Karena kan pada saat kita itu sudah bernafas, ya kan, kemudian kita udah ada karbon dioksida hasil pembakaran kita menjadi energi kan, oksigen kan dibutuhkan kan. Nah, darah yang sangat mengandung karbon dioksida itu kan masuk ke serambi kanan, lalu dari bilik kanan dipompa ke paru-paru. Di paru-paru karbon dioksidanya dibuang, diambillah oksigen. Jadi oksigen itu banyak
lagi dalam tubuh kita. Lalu oksigen yang banyak itu sama tubuh kita diedarkan kembali, masuklah ke serambi kiri. Nanti dari bilik kiri itu yang pompanya kuat ya, dipompa ke seluruh tubuh kandungan darah yang banyak mengandung oksigen, ya kan? Nanti kan bercampur lagi dengan nutrisi dari usus halus. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup makhluk hidup, kan seperti itu. Nah, bilik kiri itu kan fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh yang banyak mengandung oksigen, nutrisi, antibodi. Nah, kalau ada penyempitan di bilik kiri, yang otot jantungnya paling kuat memompa, karena kan dia memompa seluruh tubuh tuh. Nah, kalau bilik kanan kan cuma ke paru-paru, ini kan ke seluruh tubuh ya. Nah, otomatis itulah yang bisa kita sebut orang zaman dulu, mungkin kalau zaman sekarang jangan-jangan lagi ya, itu angin duduk yang rasanya nggak nyaman, nyeri di dada lah, sesak nafas, berkeringat dingin ya kan. Kemudian napasnya itu makin lama makin susah. Kenapa? Paru-parunya terendam, ya kan? Kemudian ada yang mual dan muntah. Nah, muntahnya itu nggak seperti muntah biasa. Muntah orang kena serangan jantung itu tekanannya sangat kuat. Jadi kayak gitu loh. Jadi kayak nembak muntahnya itu. Kirinya dia nggak bisa memompa secara optimal. Iya, karena kan ada penyempitan, ada penyumbatan, ya kan? Nah, akibatnya dia muntahnya kencang sekali, gitu ya. Bukan kayak muntah biasa kan ya. Gitu ya. Apalagi gitu yang aja muntah ya. Artis ya kan. Iya. Nah, itu udah kena serangan jantung. Nah, itu ada golden periodnya. Golden periodnya itu kurang lebih kalau segera mungkin ya 3 jam lah kalau bisa, jangan sampai 12 jam keburu game over kan. Karena bagaimana caranya secara medis itu penyumbatannya itu harus dibongkar ya kan. Agar yang tadinya paru-parunya itu kerendam, karena kan begitu kita jantung itu nggak bisa mompa ya kan, otomatis tekanan darah itu tinggi. Dan tekanan darah kita tinggi itu cairan itu langsung di paru-paru itu keluar, membanjiri paru-paru, jadi paru-parunya terpendam. Bagaimana kita bisa bernapas kalau paru-paru kita terisi air? Jadi kayak tenggelam gitu kan. Ya. Walaupun tenggelamnya bukan dalam air, karena cairan kita sendiri, karena kena serangan jantung itu. Makanya sesak napas. Nah, jadi kalau udah kelelahan yang sangat lelah sekali, lemas, dada nyeri, ulu hati nyeri, wah udah deh, kita segera pergi ke rumah sakit yang memang spesialis jantung. Kenapa bukan rumah sakit biasa? Khawatirnya tenaga medisnya nggak ada alatnya untuk ngebongkar penyumbatan pembuluh darahnya itu, ya kan? Jadi golden periodnya 3 jam. Ada yang bilang 6 jam sih, tapi saya persingkat aja biar kita bisa tertolong. Itu juga kalau kita gitu ya. ngebayangin juga udah gak enak banget, Pak, nggak bisa napas jam-jaman, mana mungkin kuat ya. Oke deh, nanti kita akan lanjut lagi, kita break dulu ya Pak Nyoto ya. Oke, siap. Baik, yang pengen tanya boleh ya di 0815111003 Pak Nyoto dan Nena Amelia akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak untuk respons luar biasa Anda Ziman Lovers yang sudah bertanya ke 0815111003 atau juga yang berkomentar dan bertanya di YouTube channel kita Ziman Herbal. Nanti kita akan jawab ya pertanyaan Anda ya. Kita masih bahas mengenai angin duduk kok bisa. Oke. Dan Amelia masih bersama Pak Nyoto Sianto dan acara ini bisa Anda ikuti di radio kesayangan Anda, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Jadi angin duduk itu sebetulnya adalah heart attack atau serangan jantung ya. Iya, betul. Dan ini punya golden period, Pak Nyoto katakan tadi 3 jam ya maksimal. Jadi buru-buru kalau misalnya ada anggota keluarga kita, tetangga atau siapapun yang terkena serangan itu langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi kita akan ingatkan kembali sebetulnya gejalanya secara detail itu seperti apa, Pak? Memang gejalanya itu kayak mirip orang masuk angin ya, karena orang ya kan. Jadi kalau ada orang yang sudah gampang masuk angin, aduh hati-hati, jangan-jangan jantungnya sudah melemah, udah punya ada sumbatan-sumbatan di jantung ya kan. Karena yang namanya serangan jantung, kenapa jantung koroner? Karena memang namanya pembuluh jantung disebut koroner. Kalau sudah ada sumbatan apalagi di bilik kirinya yang pompanya harus untuk memompa seluruh tubuh, nah itu yang bisa menyebabkan serangan jantung. Dan rasanya memang tidak nyaman di dada gitu ya. Rasanya itu seperti sesak napas, seperti dihimpit batu yang berat dan rasa panas nyebar lagi, rasa kesemutannya itu sampai ke pundak, ke tangan sebelah kiri ya, sampai ke jari nyerinya minta ampun. Nah itu kalau udah berasa seperti itu ya segera ke rumah sakit.
Tapi kalau kita udah sering ada gejala angina pectoris namanya, gejala jantung koroner itu kayak nyeri nyit di dada sebelah kiri ya, kayak ditusuk-tusuk. Atau di punggung sebelah kiri juga, kan? Pak. Ya. Punggung sebelah kiri kan suka. Ya, di punggung sebelah kiri juga. Kadang hilang, kadang timbul, kadang hilang. Nah, itu hati-hati ya kan. Bahkan itu sudah ada gejala penyumbatan di jantung, ya kan? Bahkan nyerinya itu bisa sampai ke lengan, ya kan? Bahkan sakitnya itu bisa menjalar sampai ke bagian rahang dan punggung yang bagian belakang. Oke. Apalagi kalau detak jantungnya itu udah nggak teratur, kadang cepat, kadang lambat, ya kan? Dan ada lagi gejalanya itu karena di ulu hati pada saat ada serangan itu ada seperti sakit perut atau gangguan di pencernaan, disebut heartburn ya. Tapi sebenarnya itu bukan ada masalah dengan jantung. Apalagi udah kepalanya pusing, pening, badan kehilangan keseimbangan, lemas. Nah, itu juga udah gejala penyakit jantung, udah serangan miokard infarkt ya kan. Gampang kelelahan kronis. Jadi kalau kita udah gampang capek, ya itu berarti punya masalah dengan jantung kita. Ataupun kita ini nggak lagi tidur, tiba-tiba napas kita mendengkur gitu. Gimana sih ya kan? Okay. Itu hati-hati. Makanya kan ada ya, kalau saya lihat di kadang-kadang orang share, kalau kita tiba-tiba udah napas sesak, kita usahakan batuk sebatuk-batuknya terus. Tubuh kita berusaha untuk batuk-batukkan biar peredaran darah kita itu kembali kebuka lah sedikit. Sampai ke rumah sakit gitu ya. Jangan sampai kita kehilangan kesadaran. Justru gitu kan. dibatukan ya, biar untuk membantu pertolongan pertamanya. Betul. Ya. Kemudian ada lagi yang di tangan sebelah kiri itu di punggung bagian di lengan yang atas bagian dalam itu ditepuk-tepuk gitu ya. Ditepuk-tepuk kuat-kuat gitu ya. Moga-moga pembuluh darahnya itu bisa merangsang ya, macetnya agak kebuka sedikit lah biar namanya otot jantungnya itu bisa mendapatkan oksigen dan nutrisi agar bisa baik gitu ya. Tapi tetap harus segera ke rumah sakit. Apalagi udah keringat dingin gitu ya, udah keringat dingin sekali, udah napasnya udah sesak, bahkan batuk. Jadi kalau ada orang yang punya ciri-ciri itu, punya penyakit batuk lama nggak sembuh-sembuh, yang kita khawatirkan itu dia punya jantung sudah mulai melemah. Apalagi dia punya kakinya itu udah bengkak-bengkak. Kenapa bengkak? Karena cairan tubuhnya tidak bisa diedarkan atau dikeluarkan oleh tubuh kita. Kenapa? Karena jantungnya juga sudah lemah, ya kan, mompanya. Jadi pompa jantungnya itu udah lemot gitu kan. Oke. Ini ada nggak Pak faktor risiko? Siapa yang paling mudah terkena ini? Ya sebenarnya faktor risiko itu kan jantung koroner itu biasanya penyakit sekunder. Jadi bagi mereka yang udah punya masalah diabetes gitu kan, biasanya jantungnya katupnya itu udah bocor karena jantungnya membengkak, ya kan. Kenapa bisa membengkak? Karena yang dipompa darahnya kental karena banyak mengandung gula, lama-lama jantungnya itu kerja keras, jadi kayak ikut binaragawan, jantungnya membesar, katupnya nggak pas, katupnya itu nggak kan, jantung kita banyak katup ya, katupnya dudukannya nggak pas, akibatnya ngobos, jadi lemah. Bisa juga karena ada hipertensi, ya kan, kolesterolnya tinggi, ya kan, kemudian gaya hidupnya salah, pola makannya salah, lama-lama ya termanifestasilah penyakit jantung. Jangan sampai kita angin duduk. Ini sekarang anginnya belum duduk, jadi kita santai-santai aja. Kan gitu. Jadi jangan sampai kita pikir anginnya masih berdiri loh Mbak Nena, belum duduk. Anginnya lagi nge-gym. Jadi artinya tidak menjadi spesifik di gender tertentu ya Pak. Ini bisa terkena pada siapapun ya. Betul. Dan tadi Pak Nyoto katakan sebetulnya main problemnya adalah adanya penyumbatan di jantung kita. Betul. Nah sekarang kita mesti tahu nih apa sebab penyumbatan di jantung itu gitu kan Pak Nyoto ya. Biar kita bisa mengantisipasi dari sekarang, biar nggak melakukan hal-hal yang bikin jantung kita tersumbat ya. Apapun yang namanya tersumbat tuh nggak enak, apalagi kalau rezeki yang kesumbat. Itu dia. Hati-hati kalau itu tersumbat. Udah nggak cuma angin duduk lagi. Tidak angin puyuh. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Yang pengen nanya boleh ya 081511103103 dan kita ke Mas Kakak. Seleng. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, acara ini juga bisa Anda simak di YouTube channel kita Ziman Herbal. Silahkan jangan lupa subscribe ya, karena ini Anda bisa recall at any time. Misalnya ada masalah dengan kesehatan Anda, semua materinya bisa Anda lihat kembali di YouTube channel kita Ziman Herbal. Dan pastinya terus setia bersama radio kesayangan Anda, karena kami hadir seminggu sekali ya untuk menghadirkan, mengedukasi apapun mengenai kesehatan. Tema kita hari ini adalah mengenai angin duduk kok bisa. Oke.
Kita lanjut. Tadi Pak Nyoto katakan sebetulnya masalah utamanya adalah adanya penyumbatan di jantung kita, koroner, betul. khususnya di bilik sebelah kiri, Iya. di mana ini adalah fungsi yang paling berat dari jantung karena memompa Darah oksigen dan seluruh aliran darah ke tubuh. seluruh tubuh. Nah, kok bisa tersumbat? Iya. Itu karena apa? Jadi kan kalau kita cerita penyebab penyumbatan itu kan biasanya karena lemak LDL ya, low density lipoprotein, orang bilang lemak jahat, ya kan? Nah, lemak ini kalau nimbun lama-lama jadi plak, terus teroksidasi, mengeras, lama-lama nutup saluran darah. Nah, kalau dia nyempitnya di otak jadi stroke, di jantung ya serangan jantung. Nah, plak ini penyebabnya apa sih? Jadi kalau kita cek darah, kita lihat tuh parameternya, lemak baik sama lemak jahat banyakan mana. Kalau LDL-nya tinggi, sedangkan lemak baiknya HDL-nya rendah, hati-hati, kita punya risiko kena penyumbatan pembuluh darah. Kalau nyumbat di jantung jadi jantung koroner, kalau di otak jadi stroke. Jadi kita harus jangan sampai punya kolesterol yang namanya lemak jahat, itu LDL-nya ketinggian. Nah, penyebab LDL ketinggian itu dari mana sih? Ya, satu, gaya hidupnya. Misalnya konsumsi makan makanan siap saji yang banyak mengandung trans fat, minyak sayur yang dihidrogenasi, rasanya enak tapi lama-lama menimbulkan plak di pembuluh darah. Nah, kalau plak ini sumbatannya makin banyak di jantung, biasanya kan kalau zaman sekarang pasang ring. Tapi kan tetangga sebelahnya bentar lagi pasang lagi. Makanya orang yang sudah pasang ring karena penyumbatan pembuluh darah, satu, itu kan yang dipasang biasanya udah penyempitan 80% deh. Tetangganya sebelah bisa 50%, bisa 60%, bisa 40%. Lama-lama kan jadi tinggi juga, pasang lagi. Nah, jangan sampai kita punya ring di jantung tadinya 1 jadi 24. Waduh. Kalau ring itu bagusnya pasang di tangan ya. Apalagi ada batu berliannya itu Ya, boleh. yang ngasih ayang lagi ya kan? Yang ngasih ayang lagi. Tapi kalau di jantung siapa yang mau lihat kalau kita punya ring banyak? Iya, sedut-sedut Ya kan? jangan ya. Oke. Dan nggak murah loh pasang ring itu. Ya, betul. Ratusan juta ya, Pak ya. Tapi Oke. ada solusinya nih Mbak Nina, bagi mereka yang jangan sampai kena pasang ring atau jangan sampai kena serangan jantung. Apa itu Nah, solusinya? ini adalah solusinya adalah suatu makanan kesehatan yang banyak mengandung antioksidan, mencegah terjadinya plak-plak di pembuluh darah, juga mampu melebarkan pembuluh darah, juga mampu menurunkan kolesterol jahat penyebab plak, yaitu adalah Ziman. Kenapa bisa demikian? Karena di Ziman itu berdasarkan hasil penelitian secara empirik ya, ada herbal ataupun buah-buahan yang punya efektif untuk masalah penyakit jantung. Nah, ternyata yang namanya mengkudu itu punya zat yang namanya nitrit oksida. Jadi nitrit oksida itu mampu melebarkan pembuluh darah. Jadi bagi mereka yang udah nggak nyaman di jantungnya, konsumsi Ziman kok tiba-tiba nyaman karena dia melebarkan pembuluh darah, ya kan? Kemudian juga di dalamnya ada kandungan D5. D5 itu warnanya merah seperti warna jantung. Ternyata antioksidannya sangat bagus merawat kesehatan jantung. Kemudian di dalamnya juga ada kulit manggis. Ternyata kulit manggis itu mencegah terjadinya plak pembuluh darah karena dia punya efek untuk membongkar terjadinya pembuluh darah itu, dia mencegah terjadinya plak. Jadi kalau kita konsumsi Ziman rutin pagi, siang, sore, moga-moga kita jangan sampai kena angin duduk yang artinya kena serangan jantung, ya kan? Dan konsumsinya rutin pagi, siang, sore, malam. Apalagi udah punya ciri-ciri tiap hari masuk angin, tiap hari kecapean kronis, napas sudah pendek-pendek, ya kan? Nah, itu rajinlah konsumsi Ziman, jangan sampai kita kena serangan jantung. Tapi harus ada tapinya. Pola makan harus dirubah. Jangan banyak konsumsi makanan yang banyak mengandung protein tinggi, trans fat, lemak jenuh, ya kan? Terus konsumsi makan enak yang mengandung santan-santan, ya kan? Daging merah, tanpa pernah olahraga, tanpa pernah konsumsi sayur buah-buahan itu dilarang. Jadi bagi kita yang udah nggak nyaman, kita harus banyak makan sayur-sayur buah-buahan yang kaya dengan serat agar tubuh kita bisa detoks, dan hindari makanan yang banyak mengandung lemak jenuh. Contohnya daging merah, gantilah daging ikan, ya kan? Banyak daging ikan lebih sehat, ya kan? Jangan makan santan-santanan, ya kan? Santan itu kan lemak jenuh, nanti banyak plak loh di pembuluh darah. Dan konsumsi Zimannya rutin pagi, siang, sore, malam, ya kan? Kalau misalnya udah ketelanjuran itu Ziman bisa membantu untuk membongkar. Sangat membantu. Jadi bagi mereka, Pak, saya udah dicek ternyata ada sumbatan sekian persen.
Coba deh rutin konsumsi Ziman rutin, sama olahraga, sama pola hidup sehat dan gaya hidup sehat, hindari stres. Nanti 1 bulan cek lagi, moga-moga loh kok udah nggak ada sumbatannya, kan lebih nyaman daripada ditodong suruh pasang ring kan gitu ya. Iya, tahu-tahu nanti kalau ditanyain langsung ceritanya gini, kan ada Ziman gitu ya. Gitu. Oke, kita masih break lagi ya. Masih ada 1 sesi lagi dan yang bertanya habis ini kita akan jawab pertanyaan Anda. Stay di sini. Kita kembali setelah jeda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi sebab utamanya adalah karena ada penyumbatan di jantung ya. Dan ini macam-macam kenapa bisa terjadi penyumbatan, lebih banyak karena faktor makanan dan juga kurangnya olahraga ya Pak ya. Iya, sehingga malas bergerak ya. Tiduran terus. Mager. Oke, nah ada solusi kalau misalnya kita sudah punya keluhan mengenai hal ini, kita konsumsi Ziman ya rutin sehari 3 kali, sekali konsumsi 5 tetes ya. Iya, Lebih bagus lagi itu ditaruh di bawah lidah. Kenapa demikian? Karena di situ berkumpulnya banyak pembuluh darah sehingga dengan cepat bisa terserap dengan baik oleh tubuh. Oke, kita ke pertanyaan. Ini sedikit berbeda dengan tema kita hari ini. Nggak apa-apakah Pak Nyoto? Yes, ya. Karena ada yang masuk ya. Ini masih bahas mengenai pertanyaan mengenai diabetes yang kita bahas minggu lalu. Dari Pak Evan mau nanya, impoten itu apakah ada hubungannya dengan diabetes dan apa solusinya Pak Nyoto? Oh, jadi kalau orang yang kena penyakit diabetes kronis, biasanya lama-lama kemampuan kelelakiannya itu turun atau disfungsi ereksi. Kalau kita secara awamnya gampang lah ya, karena kalau orang yang kadar gula darahnya tinggi, kan darah yang banyak kadar gulanya tinggi itu kan cenderung kental. Nah, kalau kental, jantung mompa darahnya kan nggak mungkin lancar, berat. Jadi sampai ke daerah kelelakian itu kan mestinya darahnya mengisi ke saluran-saluran biar bisa berdiri gitu ya. Tapi karena darahnya lambat, kental, ya nggak mampu dia untuk menaikkan benderanya karena darahnya cenderung kental, tidak encer. Akibatnya disfungsi ereksi, kemudian juga keseimbangan hormon testosteronnya juga terganggu, ya kan? Akibatnya banyak orang yang sudah kadar gula darahnya tinggi, ya itu tadi nggak bisa normal ya, bangun pagi biasanya bangunnya berdua, ini bangun sendiri terus menerus ya kan. Bangunnya berdua. Gula darahnya tinggi. Nah, kemudian juga orang diabetes itu kan biasanya konsumsi obat-obat diabetes ya yang mengandung metformin. Dan ternyata obat metformin kalau dikonsumsi jangka panjang itu mempengaruhi juga disfungsi ereksi. Nah, jadi bagaimana dong kalau saya ada diabetes, gula darah saya mau turun, terus kemampuan kelelakian saya kembali normal? Ya coba deh konsumsi Zimannya 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Nanti kalau gula darahnya turun, kemudian gula darahnya juga tidak kental lagi karena sudah turun kadar gulanya, hormonalnya seimbang, lama-lama, oh iya ya saya kembali normal, bisa manggung lagi ya kan, daripada menang wae terus menerus kan. Kalau udah bisa manggung lagi kan ya kembali lagi percaya dirinya ya. Yes gitu ya. Oke, jadi begitu ya solusinya ya. Mudah-mudahan membantu untuk Pak Evan. Yang masih pengen nanya boleh 081 511 103 13. Jadi kita resume ya Pak ya dari pembicaraan kita hari ini mengenai angin duduk tadi yang sebetulnya adalah serangan jantung. Nah, ini bisa datang sekonyong-konyong tanpa permisi. Konyong-konyong koder. Tapi sebetulnya penyakitnya sendiri sudah lama pastinya terjadi penyumbatan ya Pak ya. Cuma belum sampai titik dia itu fatal kan gitu. Dan ini pembunuh nomor 1 loh penyakit jantung itu. Dan bunuhnya tiba-tiba ya kan. Tak-sak game kan gitu. Angin duduk ya itulah yang mesti kita hindari. Kalau misalnya nih Pak, kadang-kala kan yang namanya serangan kan kita nggak tahu terjadi di mana gitu ya. Kalau misalnya sebelahnya deket ada orang sih kita masih bisa minta pertolongan. Tapi kalau misalnya kita merasa itu ada lagi nyetir gitu Pak, kan serem juga. Kemarin sempat kejadian tuh ada yang meninggal seperti di itu, mobil. makanya kalau saya lihat begitu udah nggak nyaman, dadanya nyeri dulu hati, napas sesek, dibatukkan keras-keras, tepuk punggung kiri yang sebelah bagian dalam itu dikeras-keras, cari rumah sakit yang memang terdekat, cerita kena serangan biasanya langsung
dikasih tindakan. Pertolongan ya. Jadi kan? nggak usah panik ya. Iya. Jadi itu biar tetap stay calm ya. Betul. Oke Pak Nyoto, sudah sampai di ujung waktu. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak Pak Nyoto. Moga-moga selamat tinggal angin duduk. Kita semuanya panjang umur dengan jantung yang sehat. Dengan Yes. Siman. Hop hop hop, jantungnya ya sehat ya. Iya. Olahraga terus. Saya Nana Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam, Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Ziman.